Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Regina Borisnolahis, NPM 2329061036. Saya mahasiswi dari Universitas Cunha di Medan. Saya mengambil pendidikan ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata di Indonesia. Hukum adalah elemen esensial dalam masyarakat yang berfungsi untuk mengatur perilaku dan menyelesaikan konflik. Hukum perdata atau yang sering disebut sebagai hukum privat adalah sebagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas. Berbeda dengan hukum pidana yang berfokus pada pelanggaran terhadap negara. Hukum perdata lebih mengedepankan hubungan sipil dan hak-hak individu. Saya akan mengeksplorasi berbagai aspek dari hukum perdata, termasuk sejarah, prinsip-prinsip dasar, dan berbagai sub-bidang yang tercakup di dalamnya. Pembahasan ini akan diikuti dengan contoh kasus dan analisis untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan hukum perdata dalam kehidupan nyata. Asal-usul hukum perdata. Hukum perdata merupakan cabang hukum yang berurusan dengan hak-hak dan kewajiban individu dan badan hukum dalam hubungan mereka satu sama lain. Akar dari hukum perdata sangat tua dan dapat ditelusuri kembali ke sistem hukum Romawi kuno. Salah satu sumber utama hukum perdata adalah Corpus Juris Civilis, yang juga dikenal sebagai Codex Justinianus. Corpus Juris Civilis adalah kumpulan hukum yang disusun oleh Kaisar Justinianus I pada abad ke-6 Masehi. Kumpulan hukum ini terdiri dari 4 bagian utama: Codex Justinianus atau kode hukum, Digesta atau Pandectae atau kumpulan tulisan para ahli hukum Romawi, Institutiones atau buku hajar hukum, dan Novellae Constitutiones, kumpulan peraturan baru. Corpus Juris Civilis menjadi dasar penting bagi perkembangan hukum perdata di berbagai negara Eropa, terutama di negara yang menggunakan sistem hukum sipil atau kontinental setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Karya ini dihidupkan kembali oleh para sarjana hukum di Eropa pada abad pertengahan dan menjadi fondasi bagi kodifikasi hukum di banyak negara, termasuk Jerman, Prancis, dan Italia. Di Indonesia, hukum perdata banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Mengingat sejarah kolonial negara tersebut, ketika Belanda menjajah Indonesia, mereka menerapkan berbagai hukum dan peraturan yang berasal dari negara asal mereka, termasuk Burgerlijk Wetboek atau BW yang diadaptasi menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. KUH Perdata mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan hingga saat ini menjadi dasar hukum perdata di Indonesia. KUH Perdata mencakup berbagai aspek hubungan perdata antara individu dan badan hukum, termasuk peraturan mengenai hak milik kontak, warisan, dan tanggung jawab. Meski demikian, sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 telah terjadi berbagai penyesuaian dan perkembangan dalam hukum perdata untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang berkembang. Penyesuaian ini mencakup perubahan dalam beberapa pasal untuk mencerminkan nilai-nilai lokal dan prinsip keadilan sosial yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia. Selain itu, beberapa undang-undang baru juga telah disahkan untuk melengkapi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Prinsip-prinsip dasar hukum perdata, hak dan kewajiban. Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki atau dilakukan oleh seseorang berdasarkan hukum, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan untuk dipenuhi oleh seseorang sesuai dengan hukum.
2. Perjanjian dan kontrak. Salah satu elemen penting dalam hukum perdata adalah perjanjian atau kontrak. Kontrak adalah kesepakatan yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak. Dalam hukum perdata, kontrak harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak, kapasitas hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. 3. Tanggung jawab dan ganti rugi. Hukum perdata juga mengatur tentang tanggung jawab dan ganti rugi. Ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain, ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan atau perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Subbidang dalam hukum perdata. 1. Hukum keluarga. Hukum keluarga adalah cabang dari hukum perdata yang berfokus pada peraturan yang mengatur hubungan keluarga dan berbagai aspek kehidupan keluarga. Hukum ini mencakup ketentuan mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan kewarisan. Dalam hal perkawinan, hukum keluarga mengatur syarat-syarat dan prosedur perkawinan termasuk usia minimum untuk menikah, izin dari pihak yang berwenang, serta pencatatan perkawinan yang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Dalam kasus perceraian, hukum ini menetapkan alasan-alasan yang dapat diterima untuk bercerai dan prosedur yang harus diikuti serta bagaimana harta bersama atau harta gonogini dibagi antara pasangan yang bercerai. Selain itu, hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap anak-anak mereka, termasuk pengaturan hak asuh anak dan nafkah anak setelah perceraian. Hukum keluarga menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, biasanya berdasarkan kepentingan terbaik anak yang mencakup kesejahteraan emosional dan fisik anak, kemampuan finansial orang tua, serta hubungan antara anak dan orang tua. Hukum keluarga juga mengatur tentang kewarisan, yaitu bagaimana harta warisan yang dibagikan setelah seseorang meninggal dunia. Di Indonesia, ketentuan ini diatur baik oleh hukum perdata atau hukum perdata untuk non-muslim dan hukum Islam untuk muslim, dengan peraturan yang berbeda mengenai pembagian warisan. 2. Hukum benda. Hukum benda adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak milik dan kepemilikan atas benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Benda bergerak meliputi semua hal yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, perabotan, dan barang-barang lainnya. Sedangkan benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan semua yang secara alami atau buatan tidak dapat dipindahkan. Hukum benda melingkupi berbagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi, termasuk pengaturan hak milik, hak guna, hak sewa, hak pakai, dan hak pengelolaan. Sebagai contoh, dalam kepemilikan tanah, hukum benda menetapkan prosedur untuk pembelian, penjualan, dan pengalihan hak milik atas tanah. Ini penting untuk memastikan transaksi properti dilakukan secara sah dan hak semua pihak yang terlibat dilindungi. Selain itu, hukum benda juga mengatur berbagai jenis jaminan yang digunakan dalam transaksi keuangan seperti hipotek dan gadai. Ini memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan memudahkan pemilik properti dalam mengakses pembiayaan. Kepatuhan terhadap hukum benda sangat penting dalam mengatur transaksi jual beli dan kepemilikan properti untuk mencegah sengketa hukum dan memastikan stabilitas hukum dalam masyarakat. 3. Hukum waris. Hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya. Di Indonesia ada dua sistem utama pewarisan yang digunakan, yaitu pewarisan berdasarkan hukum adat dan pewarisan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata KUH atau KUH perdata. 1. Pewarisan berdasarkan hukum adat. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku di suatu daerah tertentu dan didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. Hukum adat sangat beragam di Indonesia karena setiap daerah memiliki adat istiadat dan tradisi sendiri yang berbeda-beda. Sistem pewarisan adat biasanya mengatur pembagian harta berdasarkan garis keturunan atau suku. Dalam beberapa daerah menganut sistem patriarki atau garis keturunan ayah,
dan yang lainnya menganut sistem matriarkal atau garis keturunan ibu. 2. Pewarisan berdasarkan KUH Perdata. KUH Perdata yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda mengatur pewarisan dengan lebih terstruktur dan formal. Dalam KUH Perdata, pewarisan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku 2 KUH Perdata. Pewarisan ini bisa dilakukan melalui wasiat atau berdasarkan hukum waris. KUH Perdata membedakan antara ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan hukum seperti anak angkat, serta mengatur secara rinci tentang pembagian harta warisan dan prioritas ahli waris. Hukum perikatan ada cabang hukum perdata yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak-kontrak yang termasuk dalam lingkup hukum perikatan mencakup berbagai jenis seperti kontrak jual, sewa menyewa, dan perjanjian kerja. Prinsip utama yang menjadi landasan hukum perikatan adalah bahwa setiap perjanjian dibuat secara sah, memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap sebagai undang-undang bagi mereka yang terlibat, asalkan dibuat dengan kesepakatan bersama tanpa paksaan dan tidak melanggar hukum. Hukum pertanggungjawaban. Hukum pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari hukum yang membahas tentang tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab dapat timbul baik dari perjanjian atau kontraktual maupun tanpa perjanjian atau non-kontraktual. Hukum pertanggungjawaban juga mencakup aturan mengenai ganti rugi yang menetapkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas suatu kerugian harus mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Ganti rugi ini bisa berupa pembayaran uang atau penggantian barang yang hilang atau rusak. Penerapan hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang hukum perdata, 1. Kasus kontrak kerja. Seorang karyawan yang dipecat tanpa alasan yang sah dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan berdasarkan pelanggaran. 2. Kasus pewarisan. Sengketa antara ahli waris tentang pembagian harta peninggalan dapat diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan aturan hukum. 3. Kasus ganti rugi. Jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengalami kerugian materi, ia dapat menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Pentingnya pemahaman hukum perdata. Memahami hukum perdata sangat penting bagi setiap individu karena banyak aspek kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum ini. Dengan memahami hak dan kewajiban serta cara menyelesaikan sengketa secara hukum, kita dapat melindungi diri kita dari potensi masalah hukum dan menjalani kehidupan yang lebih tertib. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.